Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Mudah-mudahan hari ini kalian masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima pelajaran yang insya Allah Bapak akan sampaikan di bab 1 ini. Sehat adalah segala-galanya. Maka beruntunglah ketika diri kita dikasih sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita gunakan kesehatan ini untuk belajar mengkaji ilmu Allah, sehingga inilah menjadi bekal kita, wasilah kita. Manusia tidak ada nilainya di hadapan Allah. Yang membuat nilai itu adalah sejauh mana dia berilmu atau tidak. Maka dalam bab ini kita akan bahas masalah pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Maka yang kita titik beratkan dalam materi agama ini adalah pengaplikasian, bukan materi saja. Tapi bagaimana kalian di samping memahami materi, dan yang jauh lebih penting lagi adalah bagaimana pengamalan dari materi yang kalian serap ini. Kita belajar ibaratnya menanam sebuah pohon. Tentunya ketika kita menanam pohon itu yang kita harapkan adalah buahnya. Sama seperti kita belajar. Maka yang diinginkan orang tuamu dan kita adalah bagaimana kita bisa mengamalkan ilmu yang sudah kita serap ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka tidak cukup hanya konsep, tapi belajar agama harus ada pembuktian. Maka inilah yang dikatakan oleh hadis bahwa tidak saya utus engkau Muhammad kecuali untuk memperbaiki akhlak manusia. Maka ending dari kita belajar apapun saja adalah akhlak. Terutama kita belajar agama ini. Baik anak semuanya, dalam pembelajaran ini ada tujuan. Betapa penting tujuan itu dalam hidup ini. Tujuannya adalah sesuatu yang kita target, yang kita ingin capai dalam materi bab 1 ini. Oke, siap ya? Sebelum kita akan memahami ini, mari kita berdoa bersama. Semoga dengan bacaan Fatihah, mudah-mudahan materi yang Bapak sampaikan ini, mudah-mudahan mudah diserap oleh kalian ini. Dan yang terpenting adalah bisa mengamalkan dalam kehidupan kita. Al-Hadiniyah wala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik anak-anak sekalian, kita sudah berdoa. Mari kita fokus. Ingat, orang yang dikatakan cerdas bukan karena dia IQ-nya 100. Tapi yang dikatakan cerdas, kata Rasul, adalah mereka-mereka yang fokus. Maka berbahagialah ketika kita bisa fokus dalam materi ini. Pasti dia akan tahu, pasti dia akan memahami. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama memahami bagaimana kita beriman kepada kitab Allah ini. Kemudian yang kedua, kita memahami kitab-kitab yang wajib kita imani. Allah ini pernah menurunkan kitab-kitabnya di muka bumi ini kepada para nabi rasulnya. Kita akan bahas itu. Kemudian kita juga akan membahas nanti di bab ketiga menyebutkan dalil-dalil. Bagaimana kita beriman kepada kitab Allah. Ada dalilnya kah? Ketika kita harus beriman kepada kitab Allah. Harus belajar, meyakini kepada Al-Quran, meyakini kepada Injil dan sebagainya. Apakah ada dalilnya dari Al-Quran? Kemudian yang terakhir, tujuan pembelajaran kita adalah bagaimana kita memahami hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, kita mulai ya. Fokus, ingat fokus. Bab pertama ini kita akan bahas iman kepada kitab-kitab Allah. Nah sekarang sebelum Bapak akan masuk ke materi, apa sih sebenarnya iman ini? Nah tentunya kalian sudah tahu bahwa iman itu bisa dikatakan yakin, ya.
percaya. Nah, ini namanya iman. Jadi, iman kepada kitab-kitab Allah itu adalah kita harus yakin, percaya dengan sepenuh hati bahwa sungguhnya Allah pernah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabinya. Dan kenapa para nabi itu harus dikasih kitab? Disitulah Allah tidak semaunya sendiri. Kepinginnya Allah ketika Allah menurunkan para nabi dan rasulnya, jelas apa yang akan disampaikan. Agar supaya tidak salah para nabi dan rasul ini menyampaikan risalah dari Allah ini. Makanya perlu para nabi dan rasul itu diberikan kitab namanya. Nah ini. Baik ya, sudah paham ya? Jadi iman kepada kitab Allah adalah kita yakin, percaya bahwa Allah itu menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasulnya. Nah kemudian kita juga akan kita pelajari bagaimana kita beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Ini ada dasar dari Al-Qur'an bahwa mengapa kita harus mempelajari kitab-kitab yang pernah Allah turunkan kepada kita. Dalam Al-Qur'an dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulih wal kitabi alladzi nazzala ala rasulihi wal kitabi alladzi anzala min qabl. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sungguh jelas ayat yang disampaikan Allah kepada kita ini. Wahai orang yang beriman, berimanlah engkau kepada Allah, katanya. Berimanlah engkau kepada Allah dan Rasulnya dan kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasulnya. Dan kitab-kitab yang telah diturunkan kepada Rasul-Rasul sebelum Nabi kita. Apa konsekuensinya, kata Allah, ketika diri kita tidak beriman? Nah itu dalam ayat pertama ini seruan. Namanya seruan ini kita disuruh beriman kepada Allah, kepada kitabnya, kepada Rasulnya. Harus meyakini. Apa sekarang konsekuensinya ketika diri kita tidak beriman kepada Allah, kitabnya dan Rasulnya? Wa may yakfur billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir. Barang siapa ketika diri kita kufur, ingkar, tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada malaikat, tidak beriman kepada kitab Allah dan Rasulnya, dan hari kiamat, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka sungguhnya dia tersesat dengan sesat yang jauh. Maka inilah balasan yang diberikan oleh Allah ketika diri kita tidak yakin kepada kitab-kitab Allah. Tidak yakin kepada Allah, tidak yakin kepada Rasulnya. Maka Allah akan sesatkan diri kita dengan sesat-sesat yang jauh. Nah, anak-anakku semuanya, inilah merupakan dalil. Sehingga dengan adanya dalil ini kita ada kesemangatan untuk membahas, mempelajari kitab suci kita, yaitu Al-Quran. Nah, hari ini kita akan membahas apa saja sih kitab-kitab yang pernah diturunkan oleh Allah di muka bumi ini. Beserta Rasul-Rasul yang menerimanya. Yang pertama, Allah pernah menurunkan kitab Taurat. Nah, maka kitab Taurat ini diberikan kepada Nabi Musa alaihi salam. Pernah juga yang kedua ada kitab Zabur. Maka kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Ya, bagus. Kemudian yang ketiga ada kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kemudian yang keempat adalah Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mungkin kita akan fokus dalam kitab yang keempat ini. Maka dalam kehidupan ini tidak mungkin Allah akan memberikan kitab setelah Al-Quran. Maka dengan diturunkan Al-Quran ini sesungguhnya kitab yang terakhir. Dan ini mengindikasikan bahwa tidak ada Nabi dan Rasul setelah Nabi kita Nabi Muhammad ini. Karena apa? Karena Al-Quran ini adalah merupakan kitab yang sempurna. Yang mengcover, ya, yang merangkum
seluruh kitab-kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Ini semuanya sudah terangkum dalam Al-Quran. Maka Al-Quran ini merupakan kitab yang sempurna. Apa indikasinya kitab Al-Quran ini dikatakan kitab yang sempurna? Setidak-tidaknya ada 4. Dalam Al-Quran ini ada perintah, ada larangan, ada janji yang diberikan oleh Allah bagi orang yang beriman. Ada juga yang keempat adalah ancaman bagi mereka yang melanggar aturan syariat. Maka dalam kitab-kitab sebelumnya, Taurat, Zabur, Injil, tidak ada. Nanti kita akan bahas satu-satu. Bagaimana kitab Taurat, bagaimana kitab Zabur, Injil, dan sebagainya. Apakah Taurat, Zabur, Injil yang sekarang asli atau tidak, kita akan kaji nanti. Baik, sampai di sini paham ya? Jadi kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah ada 4 ini. Anda pahamin, kalian pahamin dengan baik. Kemudian, bagaimana kita cara mengimani kepada kitab-kitab ini? Bagaimana cara kita mengimani kitab-kitab sebelum Al-Quran? Di situ Allah pernah menurunkan kitab Taurat, Injil, Zabur. Bagaimana cara mengimaninya? Maka cara kita mengimaninya itu adalah cukup hanya yakin percaya bahwa Allah menurunkan kepada kitab Injil ini kepada Nabi Isa. Tanpa harus mempelajari, tidak apa-apa. Kita yakin bahwa kitab itu sudah diturunkan kepada para nabinya ketiga kitab ini. Akan tapi ketika kita bagaimana berkaitan dengan beriman kepada Al-Quran, wajib kita pelajari. Bagaimana cara membaca Al-Quran, kita harus wajib mempelajari. Karena inilah kitab suci kita. Ya. Maka tingkatan baca Al-Quran itu ada 3. Yang pertama, bagaimana Al-Quran ini kita lancarkan bacaannya. Nah, untuk membaca Al-Quran, untuk melancarkan bacaan Al-Quran tidak cukup hanya 1 bulan sekali. Maka Al-Quran ini adalah kitab yang unik. Al-Quran ini bisa mudah ketika sering dibaca, diulang-ulang. Dia akan lancar kita baca. Ini masih kita level di pertama. Kemudian level yang kedua adalah ketika mengimani Al-Quran ini. Yang pertama adalah di samping dia membaca. Kemudian yang kedua harus kita tahu maknanya. Karena kita tahu Al-Quran ini bukan tertulis dengan bahasa Madura. Bukan tertulis dengan bahasa Bugis. Tapi adalah bahasa Arab. Disesuaikan dengan Nabi yang diturunkan ketika itu. Nabi kita, Nabi Muhammad, diturunkan di bangsa Arab. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Arab. Kemudian level yang ketiga adalah di samping kita sudah lancar bacanya, maknanya tahu. Nah, maka tahap yang ketiga adalah bagaimana kita mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini beda. Ya, jadi pada saat kita bagaimana cara mengimani kepada kitab sebelum Al-Quran, hanya kita yakin tahu saja bahwa Injil diturunkan kepada Nabi Isa dan berikutnya dan seterusnya. Tapi khusus Al-Quran yang menjadi kitab suci kita ini, kita harus all out. Harus semuanya kita akan pelajari. Ya. Jadi yang tahap pertama seperti kalian, bagaimana melancarkan bacaannya dulu. Nah ini. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita kalau sudah lancar, kita beli Al-Quran yang terjemah. Kita pahamin dulu apa makna, maksud Al-Quran ini. Ayat ini apa maksud dan tujuan Allah ini. Nah ini. Sehingga kita tahu harus bagaimana kita. Nah ini. Nah, kalau kita sudah tahu lancar, maka mudah-mudahan kita dapat keridhaan Allah dan bisa diberikan kekuatan untuk mengamalkan. Anak-anakku semuanya yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Materi yang terakhir adalah hikmah beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Apa kira-kira hikmahnya? Tentunya ketika Allah memberikan kitab, ada hikmah yang bisa kita ambil. Pasti itu. Yang pertama adalah menjadikan Al-Quran ini, kitab-kitab ini menjadi petunjuk dan pedoman buat manusia. Maka hidup ini apapun itu bentuknya, harus ada rujukan agar supaya kita ini tidak salah jalan. Maka kebenaran ini perlu adik-adik ingat bahwa kebenaran ini bukan karena asumsi kita semata. Maka kebenaran ini harus ada petunjuk pedoman yang harus
kita mengakar ke sana, yaitu Al-Quran. Kebenaran itu harus bersumber dari sana. Tidak bisa hanya kita yang menentukan kebenaran itu. Maka dengan adanya Al-Quran ini menjadi petunjuk. Siapa saja yang mendekati Al-Quran, memahami Al-Quran, dia akan berjalan di relnya yang benar. Tapi ketika kita menyimpang dari Al-Quran, tidak mengikuti aturan Al-Quran, dia justru akan perbuatannya akan melenceng dengan aturan yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kita jadikan pedoman sebagai pedoman hidup manusia. Kemudian yang berikutnya adalah hikmah yang kedua adalah memperkuat keimanan seseorang. Kita lihat, kita dengarkan cerita bahwa Al-Quran ini luar biasa. Semakin dibaca akan semakin kuat keimanan kita ini. Ya, para sahabat kita pada saat menerima wahyu yang disampaikan Nabi Muhammad SAW, langsung dia beriman. Bagaimana istilahnya Khalifah Umar bin Khattab sekeras. Kita lihat ceritanya sebelum dia masuk Islam luar biasa ganasnya. Tapi bagaimana ketika dia masuk Islam dan mendengarkan ayat-ayat yang dibaca oleh adiknya. Maka luluh hatinya, bahkan sempat nangis dan berikrar dirinya masuk Islam. Ya, inilah istilahnya kekuatan keimanan ketika diri kita ini sering membaca Al-Quran. Maka dalam satu fadilahnya, mereka-mereka yang apalagi hafidul Quran, di padang mahsyar nanti akan diberikan apa istilahnya mahkota. Diberikan kekuatan oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada 10 orang-orang yang dia cintai. Nah itu ya. Maka yakinlah dengan Al-Quran yang kita baca ini akan bisa memperkuat keimanan yang ada dalam diri kita ini. Kemudian yang terakhir adalah menanamkan nilai-nilai toleransi. Kita harus tahu dan ingat bahwa kita hidup di masyarakat ini bukan mayoritas Islam. Tapi kita punya saudara yang beragama Kristen. Kita punya saudara yang beragama Buddha, Hindu, dan sebagainya. Disitulah Allah mengajarkan dalam kitab ini arti sebuah toleransi di sini. Apa toleransi itu? Memahami, saling menghargai, selama tidak menyimpang dengan akidah-akidah yang ada. Ya, disitulah adik-adik semuanya salah satu hikmah kita beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian saja dulu materi-materi di bab pertama ini yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahamin. Kalau masih belum paham bisa diulang kembali sampai hafal, sampai paham. Kemudian kalau tidak paham silakan dijapri, ya, bertanya kepada Bapak. Demikian saja yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Ihdinas shiratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.